Selamat sore, jemaat yang kasih Tuhan. Selamat sore untuk para tamu yang baru pertama kali ataupun yang sudah lama tidak hadir. Kita boleh bersyukur saat ini Gereja Maranatha boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-9. 9 itu kalau kita sekolah, angka yang paling bagus ya. Kita akan mulai kebaktian dulu untuk merayakan hari ulang tahun ini dan hari Pentakosta juga. Kita boleh bersyukur pada saat gereja berulang tahun kita boleh memperingati hari keturunan Roh Kudus. Dicurahkannya Roh Kudus, kami percaya satu persatu di antara kita tetap mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Hati kita boleh dibersihkan, pikiran kita boleh dibersihkan, dan hati kita biarlah hanya Roh Tuhan yang menguasainya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan kalau pada sore hari ini kami boleh diberi kesehatan, kami boleh menghadiri perayaan ulang tahun dan memperingati hari Pentakosta juga. Tuhan, pimpin Tuhan kebaktian dan perayaan pada sore hari ini. Kami percaya Roh-Mu yang kudus Tuhan boleh menaungi kami semua satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya, salam damai. Sebetulnya bukan orang-orang lama ya, kita semua saling mengenal dan kita bersyukur bahwa kita dapat tempat meskipun kecil ini. Justru dengan tempat yang kecil ini mungkin kita lebih bersahabat dan mengenal satu sama lain. Dan kita mau puji Tuhan karena kebaikannya kita tetap ada 9 tahun yang lalu, tepat pada hari Pentakosta, kita tidak sengaja didirikan pada hari itu. Mari kita puji Tuhan, kita nyanyikan Goodness of God. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbalik, ku nyanyi kebaikan Tuhan. Sekali lagi ya, kita puji Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu yang kabariku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbang sampai ku terbalik, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku pemuliakan-Mu,
semua hanya kebaikan Tuhan kita bisa ada sampai hari ini. Kita berbahagia karena gereja ini juga masih ada dan kita juga masih ada di sini untuk terus berkarya memuliakan Tuhan. Mari kita berbahagia dan kita nyanyikan puji Tuhan dengan berdiri.
satu lagu pujian juga. Kita puji Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kegirangan dan sukacita buat kita semua. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita beriman, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bergembira, sukacita karena Roh Kudus telah datang pada hari Pentakosta untuk kita semua. Lagu sebelum firman Tuhan kita nyanyikan ibadah yang sejati.
berikanlah persembahan ibadah sejati, kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati kailangan persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Shalom, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Selamat sore. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar. Bapa di surga, terima kasih untuk sore yang indah dan sore yang penuh berkat ini. Dan kami bersama-sama berkumpul, dan terima kasih kesempatan memuji Tuhan bersama-sama. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu, karenanya Tuhan berbicara kepada kami, menolong kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini, sehingga hidup kami sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua umat Tuhan berkata amin. Amin. Tuhan berkati. Mari kita membuka firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 12. Roma 12 hanya satu ayat saja. Saya harap kita semua hafal. Kalau tidak bawa Alkitab berarti sudah hafal. Jadi saya selalu bilang gitu di gereja-gereja, saudara. Kalau saudara ke gereja tidak bawa Alkitab, berarti saudara hafal. Tapi kalau tidak hafal, tidak bawa Alkitab, nah saudara yang lebih tahu sendiri. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, ada di display? Tidak ada, soalnya saya nggak mau saya sendiri. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sudah hafal, saudara? Belum hafal juga? Ayo sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Ketika kita menyebut, ketika kita membahas, ketika kita berbicara tentang ibadah, apa yang terlintas dari hati dan pikiran kita, saudara? Kalau saya bilang ibadah, kira-kira apa yang muncul di hati dan pikiran kita? 1, makan-makan, betul? Oh,
Kalau saya bilang ibadah, kira-kira yang muncul di hati pikiran kita apa? Menyembah Tuhan, luar biasa. Apa lagi? Doa, wah luar biasa ya. Apa lagi? Ibadah. Mendengar firman Tuhan, wah luar biasa. Itu yang biasa ada dalam pikiran kita. Ibadah adalah nyanyi, berdoa, mendengar firman Tuhan, ikuti kebaktian di gereja. Dan itu sudah diajarkan sejak kita kecil. Mau kemana tante? Mau ibadah. Mau kemana cik? Mau ibadah. Mau kemana om? Mau ibadah. Jadi kalau kita ibadah, kita nggak ke dapur. Kalau kita ibadah, kita nggak ke mall. Karena kita ibadah. Akan tetapi hal-hal yang sudah kita sebut tadi adalah pengertian sempit dari ibadah. Dan seringkali ibadah disalah mengerti dengan ritual. Nah, ibadah kalau kita membaca Roma 12 ayat 1 dikatakan di situ, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa yang disebut dan dijelaskan oleh surat Roma pasal 12 sangat jauh pengertiannya kalau kita bandingkan dengan apa yang sudah kita sebut tadi. Nyanyi-nyanyi, doa, kebaktian di gereja. Roma 12 menantang kita untuk melihat ibadah dalam makna yang sesungguhnya. Itu sebabnya dikatakan itu adalah ibadah yang sejati. Itu adalah ibadah yang lebih luas. Itu adalah ibadah yang mendalam. Dan itu adalah panggilan untuk kita semua memahami bahwa ibadah yang sejati melibatkan seluruh kehidupan kita, bukan hanya kegiatan yang kita lakukan di gereja. Ada banyak orang ditanya, mau kemana kok? Mau kebaktian, mau ibadah. Terus pulang kan, pulang ibadah, terus kemana biasa? Hah? Makan, ya sudah, nggak usah, ya jujur aja. Setelah ibadah terus kita kemana? Ke mall. Pada waktu ke mall sudah ditanya, mau kemana bro? Ada yang jawab, mau ibadah gitu. Ibadah di gereja. Selesai ibadah ke mall, bukan ibadah lagi. Dari gereja ke mall driving. Driving ibadah bukan? Bukan, ibadah itu di gereja. Driving itu bukan ibadah menurut kita. Tapi kalau kita membaca Roma 12, driving itu ibadah bukan? Driving itu ibadah bukan? Ibadah. Shopping di mall ibadah bukan? Ibadah. Hari Senin sampai Jumat kerja ibadah bukan? Ibadah menurut Roma 12 ayat 1. Karena Roma 12 ayat 1, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Ibu-ibu di rumah masak-masak, suaminya kerja, ibu-ibu di rumah masak-masak. Masak-masak ibadah bukan? Harusnya itu termasuk di dalam apa yang disebut sebagai ibadah. Jadi ibadah menurut Roma 12 ayat 1 tidak
dibatasi oleh gedung gereja. Nah, mari kita menggali lebih dalam lagi makna dari ayat ini, sehingga kita betul-betul dapat menjalankan apa yang dikatakan firman Tuhan sebagai ibadah yang sejati. Nah, seringkali orang berpikir, wah, gimana supaya kita ini rohani dan berkenan di hadapan Tuhan ya? Ada orang yang kalau hari Minggu kebaktiannya di 5 gereja sudah, karena berpikir makin banyak kebaktian makin rohani. Jadi pagi di sebelah sana, ya, pagi masih agak pagi, agak siang dikit di sebelah sana, sudah. Pagi agak siang di sebelah sana, siang di sebelah sana, siang menjelang sore di sebelah sana, malam di sebelah sana. Terus ditanya, dari mana bro? Ibadah. Berapa kali? 5 kali. Rohani banget ya bro. Memang gitu. Ada banyak orang berpikir kalau ibadahnya hari Minggu 5 kali lebih rohani. Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab berkata ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Nah, kita akan membahas ada 3 hal. Setelah itu saya akan berikan contoh. Setelah itu kita selesai, tidak lama-lama. Alkitab berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati, Alkitab katakan seharusnya diberikan, dilakukan, diwujudkan, dinyatakan sebagai balasan, sebagai respon dari kemurahan Allah. Nah, kalau kita membaca Roma 12 ayat 1, dikatakan demi kemurahan Allah. Demi kemurahan Allah yang mana? Nah, kalau kita membaca surat Roma, saudara, surat Roma pasal 1 sampai surat Roma pasal 11 semuanya isinya pengajaran. Kalau disimpulkan Roma dari pasal 1 sampai pasal 11 pasal itu kalau disimpulkan dengan satu kalimat, saya bisa simpulkan. Saya biasa kasih tugas ke mahasiswa saya. Coba kitab-kitab dalam Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu, coba sebutkan isinya. Satu kitab, satu kalimat aja. Banyak yang berapa sudah. Susah banget. Nah, Roma pasal 1 sampai pasal 11 kalau disimpulkan isinya cuma satu, yaitu tentang kemurahan Tuhan. Saudara, kalau baca Roma pasal 1, isinya bagaimana kemurahan Tuhan dinyatakan. Pasal 2, kemurahan Tuhan dinyatakan. Pasal 3, bagaimana orang-orang memilih untuk berdosa, tetapi disitulah kemurahan Tuhan dinyatakan. Pasal 4, kemurahan Tuhan. Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semuanya berbicara tentang kemurahan Tuhan. Nah, Roma 12 kalimatnya beda. Roma 12 dimulai dengan kata karena itu. Karena apa? Karena kemurahan Tuhan. Jadi surat Roma isinya membahas tentang kita dibenarkan bukan karena perbuatan, tetapi kita dibenarkan oleh iman. Dan kita hidup sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita ini dibenarkan. Kita harusnya orang-orang berdosa.
Kita harusnya orang-orang yang tidak punya kesempatan untuk mendapat keselamatan. Itu sebabnya Roma 3 ayat 23 berkata, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Sehingga Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah, kemurahan Allah, anugerah Allah ialah hidup kekal di dalam Tuhan Yesus. Jadi kita sekarang bisa berkumpul di sini menyembah Tuhan bersama-sama karena apa, Saudara? Kemurahan. Bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat. Sebaik-baiknya manusia, kita ini manusia yang penuh dengan dosa. Kalau ada di antara kita yang mengaku paling suci, Pak, saya ini nggak pernah mencuri, berzina, nggak pernah membunuh. Tapi bangun tidur sudah mikirkan yang lain-lain. Itu pun sudah. Saya Pak nggak pernah membunuh, nggak pernah berzina, nggak pernah mencuri. Tapi khotbah kelamaan sedikit sudah bingung. Itu pun sudah termasuk. Bilang bukan saya loh ini. Saya nggak bilang itu. Jadi pada hakikatnya kita ini manusia yang penuh dengan. Kita lihat orang duduk di depan, kita udah mikirnya enggak. Betul? Ini orang duduk di depan. Padahal di belakang banyak. Makanya enggak ada yang banyak yang duduk di depan. Sebenarnya di belakang semua. Kenapa? Karena takut diomongin. Bahkan rela pada berdiri di belakang daripada duduk di depan. Kenapa? Karena pada takut diomongin. Wah, ini duduk di depan, ya. Pengen jadi majelis, pengen jadi pengurus, ya duduk di depan. Nanti duduk di belakang juga diomongin, betul? Orang duduk di belakang, nanti kepengennya kalau waktu makan cepet-cepet keluar duluan. Serba salah. Nah kita ini makanya sudah saya bilang, kita ini kalau bukan anugerah Tuhan, bukan kemurahan Tuhan, nggak cocok jadi warga negara surga. Nggak cocok, nggak ada yang cocok. Termasuk pendeta-pendeta, nggak ada yang cocok. Kita semua pantasnya masuk mana, Saudara? Pantasnya masuk mana kita ini, Saudara? Bilang neraka aja takut. Kita ini pantasnya masuk neraka. Tapi karena kemurahan Tuhan, kita beroleh jalan masuk ke surga. Pada saat kita pulang, saat kita meninggal dunia, kita bukan kemana-mana, kita pulang ke rumah Tuhan bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, to be absent from the body is to be present with the Lord. Artinya saat kita meninggal, kita bersama dengan Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan, karena kita mengikut Tuhan Yesus. Nah, Alkitab berkata, karena itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Kalau begitu, ibadah yang sejati bukan dipaksa-paksa. Ibadah yang sejati bukan didorong-dorong. Ibadah yang sejati bukan karena ditakut-takuti. Ibadah yang sejati bukan karena kita takut masuk neraka. Ibadah yang sejati mempersembahkan tubuh itu kita lakukan karena kita sadar akan kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Zaman dulu ada lagu kemurahanmu lebih dari hidup, kemurahanmu lebih dari hidup. Kita hidup hanya karena kemurahan Tuhan. Kalau kita masih boleh melayani musik, melayani multimedia, melayani sound system, melayani konsumsi, semuanya karena kemurahan. Demi kemurahan Tuhan, kita ibadah sejati mempersembahkan tubuh itu dilandasi karena kemurahan,
mengingat kemurahan Tuhan semata-mata. Nah, problemnya mengingat kemurahan Tuhan itu seringkali sulit. Kita lebih banyak mengingat masalah persoalan daripada mengingat kemurahan. Makanya Mazmur 90 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kenapa? Karena menghitung kemurahan Tuhan itu biasanya lebih sulit. Menghitung masalah jauh lebih gampang, tapi menghitung berkat Tuhan itu lebih sulit. Makanya ada lagu, hitung berkatmu satu-satu. Kenapa? Karena kita lebih suka menghitung kebaikan suami jauh lebih sulit daripada menghitung keburukan suami. Betul? Atau saya balik, menghitung keburukan istri jauh lebih sulit. Menghitung kebaikan istri jauh lebih sulit daripada menghitung kebaikan. Coba kalau marah-marah dulu. Kalau lagi marah-marah, yang diucapkan kebaikan istri atau keburukan istri? Ada yang kalau marah-marah menyebut kebaikan istri. Kamu itu luar biasa sabarnya. Kamu itu nggak ada kesulitan. Waktu kita marah-marah, yang kita sebut adalah keburukan. Kenapa? Karena menghitung keburukan itu jauh lebih. Menghitung keburukan teman lebih mudah atau lebih sulit? Lebih mudah. Kamu tahu nggak sih itu waktu sejak datang di Indonesia itu semuanya barang-barang di rumahnya itu saya loh. Ya. Microwave, kasur, bantal, selimut, sampai gayung, ya sampai semua shampoo itu saya. Coba kalau nggak ada saya, ya mampus dia. Tahu sekarang dia, ketemu saya aja buang muka. Lupa ya, kalau dia datang ke Indonesia, yang jemput aja juga gua. Itu sebabnya saudaraku, firman Tuhan berkata, demi kemurahan Allah. Ingat kemurahan Tuhan buat kita. Waktu kita sakit, Tuhan sembuhkan. Waktu kita sedang dalam kesulitan, Tuhan berikan kepada kita jalan keluar. Bahkan waktu kita berdosa, Tuhan ampuni kita dan berikan kepada kita jalan supaya kita sampai kepada Bapa di surga. Itu kemurahan Tuhan. Yang kedua dikatakan, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya apa? Mempersembahkan. Nah, sudah dikasih Tuhan, orang zaman perjanjian lama, kalau mempersembahkan sesuatu, persembahan misalnya persembahan binatangnya harus dibunuh dulu. Jadi pada waktu Rasul Paulus bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, dia ingat orang-orang Yahudi perjanjian lama itu mempersembahkan persembahan dengan binatang yang sudah mati. Tetapi sekarang demi kemurahan Allah, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup. Artinya Tuhan memanggil kita untuk menjadi persembahan yang hidup. Berarti persembahan hidup artinya seluruh hidup kita harus dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan saat kita mati, tetapi dengan cara hidup kita setiap hari dan terus-menerus memberikan diri kita kepada Tuhan. Jadi sudah dikasih Tuhan, waktu kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kita bisa lakukan itu dengan bekerja sebaik-baiknya. Yang jadi driver, jadilah driver yang paling baik. Yang jadi karyawan, jadilah karyawan yang baik. Yang jadi direktur, jadilah direktur yang terbaik. Yang jadi kondektur, jadilah kondektur yang baik. Yang jadi debitur, jadilah debitur yang baik.
yang jadi apapun, jadi ibu rumah tangga, jadilah yang terbaik. Itulah cara kita mempersembahkan hidup sebagai persembahan tubuh, sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada. Mempersembahkan tubuh itu nggak usah jadi pendeta, saudara. Banyak orang salah ngerti ya. Anak kecilnya nanti jadi pendeta ya. Jadi pendeta itu panggilan. Kalau nggak dipanggil jangan maksa-maksa dari pendeta. Jadinya pendeta karbitan. Nggak semua harus jadi pendeta, tapi semua orang harus mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Sudah bisa jadi nurse, sudah bisa jadi guru, sudah bisa jadi driver, sudah bisa jadi asisten, sudah bisa jadi caregiver, sudah bisa jadi majikan, sudah bisa jadi direktur, sudah bisa kerja apa saja. Saudara mempersembahkan tubuh, lakukan yang terbaik. Dengan demikian kita memuliakan Tuhan, dan itulah ibadah kita yang sejati. Jadi ibadah sejati enggak terbatas di gereja, saudara. Waktu kita makan-makan di luar nanti ibadah kan? Ibadah. Makanya waktu makan-makan jangan gosip, saudara. Stop gosip. Karena di luar pun kita sedang ibadah adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Mahasiswa saya cerita kemarin, dia ada kenalan satu di Comal. Ada yang tahu Comal? Comal itu dekat Tegal, Pemalang. Oh ya, Comal. Semarang, Pekalongan, Comal, Pemalang, Tegal. Saudara, orang Comal ini dia cari kerja, dia sudah lama nggak kerja. Akhirnya dengan sisa-sisa duit yang ada, dia naik motor pergi ke Jakarta cari kerjaan. Hari pertama dia keliling Jakarta, nggak dapat kerjaan. Lalu dia capek, frustrasi, saudara. Hari kedua dia keliling cari kerjaan, nggak dapat juga. Sampai hari ke-6 duitnya mau habis. Lalu dia bilang ini, kalau besok nggak dapat kerjaan, hari yang ke-7 nggak dapat kerjaan, gua pulang Comal. Dia naik motor. Ini orang Kristen naik motor. Ini kisah nyata, betul terjadi. Dia naik motor karena dia ini sudah stres, sudah nggak dapat kerjaan. Akhirnya motornya itu nabrak mobil berhenti. Mobil berhenti ditabrak, mobilnya Mercedes lagi. Bukan mobil Mercedes. Itu lampu remnya pecah. Udah gak punya duit, nggak kerja, hari terakhir cari kerjaan, nabrak Mercedes, lampu remnya pecah. Saya tanya, mesti ngapain itu? Mesti ngapain? Hah? Nggak ada orangnya, drivernya nggak ada. Gimana nih? Katanya mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Katanya naik motor itu ibadah. Kok kabur? Benar saudara, orang ini nggak kabur. Dia tinggalkan secari kertas. Dia taruh di dekat kaca spion di tempat wiper itu. Dia tinggalkan, mohon maaf, saya tadi nabrak mobil Anda sehingga lampu remnya pecah. Ini nomor telepon, nomor HP saya, tolong hubungi saya. Akhirnya dia pergi. Setelah dia pergi, dia deg-degan juga. Dia nggak punya duit, nggak kerja, nabrak lagi. Waduh. Akhirnya, saudara, yang punya sore hari keluar dari kantor, lihat, loh, kok bahkan dia nggak tahu kalau kaca lampu remnya pecah sudah. Tapi dia ada tulisan di windshieldnya itu, dia lihat lampu remnya sudah. Dia lihat ke belakang, waduh, dia kecewa betul. Ini mobil masih baru sudah. Aduh, dia marah, dia kecewa sudah. Dia telepon. Orang yang terima telepon ini ketakutan betul. Dia bilang,
Kamu tahu, mobil saya masih baru tahu. Saya baru pakai 1 bulan. Ya, kamu harus tanggung jawab. Kamu harus datang ke kantor. Jadi dia nggak jadi pulang sudah. Mestinya kan hari ke-7 pulang ke Comal ya. Nggak jadi pulang sudah. Akhirnya dia pergi ke kantor besok. Dia dengan dia suka, dia nggak punya duit. Terus dia bilang gini, Pak, maaf Pak, saya nggak punya duit. Ini kisah nyata. Saya nggak punya duit Pak, saya lagi dari kerjaan nggak punya duit, duitnya sudah habis Pak. Tapi ya kalau Bapak memang minta diganti, saya usahakan dan saya cari-cari mungkin minta transferan dari saudara saya di Comal dulu atau bagaimana Pak. Nggak apa-apa. Ini Bapak yang punya Mercedes ini bilang, kamu tahu tujuan saya panggil kamu. Saya heran di dunia yang jahat ini masih ada orang yang jujur seperti kamu. Karenanya, jadi mulai besok kamu kerja di sini. Dapat kerjaan juga. Dapat kerjaan. Jadi nabrak mobil, malah dapat kerjaan. Siapa yang gak punya kerjaan hari ini? Jangan nabrak mobil. Jangan. Sudah terus kisah ini berlanjut. Ini benar terjadi, sudah orang Comal masih hidup di negara. Sudah orang Comal ini sudah dia kerja sungguh-sungguh. Akhirnya dia ketemu temannya bos orang Singapura. Orang Singapura tertarik sama dia karena dia orang jujur, kerjanya baik. Dia menikah sama orang Singapura dan sampai hari ini dia tinggal di Singapura. Saudara, waktu kita mempersembahkan tubuh kita, tadi driving, nabrak, kita tanggung jawab dan sebagainya, sepertinya kita rugi. Tapi ada Tuhan yang melihat dan ada Tuhan yang membalikkan segala sesuatu. Persembahkanlah tubuh sebagai persembahan yang hidup. 1 menit terakhir. Lalu dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Kudus itu apa sih? Kudus itu dari kata being separated. Kata kudus, kalau sudah ketemu kata kudus dalam Alkitab, itu artinya being separated atau being consecrated. Artinya apa? Kita dipisahkan, kita dikuduskan, kita dikhususkan. Misalnya, kursi ini khusus untuk Pak Yonas. Jadi kursi ini dikhususkan untuk Pak Yonas. Jadi secara istilahnya kursi ini dikudus. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ibadah sejati itu apa? Bukan di gereja lompat-lompat, wah haleluya, haleluya, angkat tangan, matanya kriit-kriit, melek merem, bukan begitu. Ibadah sejati nggak salah sih, itu tadi nggak salah. Tapi ibadah sejati itu bukan sekedar di gereja. Nanti sampai di rumah maki-maki istrinya, nanti di jalan maki-maki orang, drivingnya potong sana, potong sini, potong sana, potong sini. Saudara, itu bukan ibadah, percuma. Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada. Jangan seperti itu, saudara. Orang Kristen harus berubah. Di gereja dan di luar gereja harusnya sama. Jangan kalau di gereja takut Tuhan, kalau di luar gereja menakutkan Tuhan. Jangan kalau di gereja rohani, di luar gereja rohana. Lebih parah lagi roh halus. Kita mesti sama. Jangan di gereja kayak malaikat semua. Shalom. Di luar gereja jangan, sudah. Harusnya di luar gereja. Itu sebabnya saya senang, sudah, kebaktian di gereja-gereja Protestan. Kalau mau pulang, sudah dikasih apa? Kalau pendeta Protestan jemaat mau pulang, pendetanya sudah angkat tangan, terus bilang apa? Saudara yang dikasih Tuhan, ibadah kita akan selesai. Tapi pulanglah dan jadilah berkat dimanapun Anda berada, karena kamu adalah garam dan terang dunia.
kita diutus. Kalau di gereja karismatik nggak ada pengutusan pulang sendiri. Ya, senang. Artinya apa? Ibadah yang sesungguhnya bukan terbatas di gereja, tapi di rumah. Waktu saudara shopping di Walmart, di Target, waktu saudara ada di kafe, waktu saudara ada di restoran, saudara sedang memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Kalau ngasih tip jangan pelit-pelit. Itu ibadah sejati. Ada orang Kristen, aduh, kalau ngasih tip pelitnya minta ampun. Tip di California minimum berapa? 5, itu minimum ya kan? Ada loh orang Kristen yang ngasih tip cuma 10%. Jangan banyak-banyak, enak aja dia. Memberi tip itu salah satu ibadah yang sejati, saudara. Coba saudara kerja nggak dikasih tip, marah-marah nggak? Marah-marah nggak kok nggak jujur? Marah-marah nggak? Jujur kerja nggak? Kasih tip, saudara. Saya naik Uber, tak kasih tip, sudah. Saudara driving Uber tahu ya rasanya kalau driving Uber nggak dapat tip. Jadi sudah dikasih Tuhan, sekali lagi ibadah yang sejati itu bukan di gereja saja. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh dimanapun kita berada. Kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang jadi yang suka kalau hari Minggu ke gereja 3, 4, 5 gereja stop, bertobat. Satu aja cukup, pulang belajar melakukan firman yang kita dengar. Itu jauh lebih rohani daripada kita keliling-keliling gereja-gereja dan kita tidak menjadi pelaku Tuhan, pelaku firman Tuhan yang setia. Amin. Saya biasanya jarang bilang amin, tapi kali ini karena ulang tahun gereja, saya bilang amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk penjelasan tentang ibadah yang sejati. Kami semua bersalah dalam banyak hal ya Tuhan, karena seringkali ibadah kami maknai hanya sebagai ritual di dalam gereja. Kami semua tidak ada seorang pun yang tidak bersalah dalam hal ini. Tapi Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu. Kami mau rendah hati, bertobat. Kami memperbaiki kesalahan kami. Kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Tolong kami Tuhan, supaya kami bukan hanya sekedar menjadi Christian, pengikut gereja, tapi kami sungguh-sungguh menjadi Christian, menjadi pengikut Kristus. Hidup seperti Kristus, berkata-kata seperti Kristus, berpikir seperti Kristus, berbuat seperti Kristus, dan melakukan apa yang Kristus lakukan, sehingga dunia ini dijangkau bagi Tuhan. Nama Tuhan dipuji dimuliakan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang diberkati Tuhan berkata amin. Tuhan memberkati.
sebuah ayat, Kejadian 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Karena pada hari ini Tuhan kami boleh Tuhan mengucap syukur dengan keberadaan gerejamu Maranatha yang ke-9. Tuhan, biar perjalanan yang masih panjang ini Tuhan tetap terus sertai. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami boleh juga memberikan sebagian dari apa yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan untuk gerejamu. Biar Tuhan kiranya Engkau tetap terus Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat Pak Jonas yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati hidupnya, berkati perjalanan hidupnya. Biar pelayanannya Tuhan ada bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Biar Tuhan persembahan ini Tuhan boleh dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pakai pengurus Tuhan yang ada Tuhan untuk mempunyai hikmat dengan memakai berkat yang ada. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat hanya buat Engkau. Di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Saya mengundang untuk kita sekalian bangkit berdiri. Jemaat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bawalah pulang nanti anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk perayaan. Silakan kita silakan Cimata. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Good afternoon, ladies and gentlemen. If you haven't said hello to your neighbors in front or to the side, please do so right now. Can we just greet each other? Salam damai untuk selama-lamanya. Kami begitu senang saudara-saudara bisa hadir di dalam perayaan yang istimewa ini. Seperti saudara Andreas sudah bilang bahwa kita sekarang akan memasuki perayaannya. We are going to commemorate our 9th anniversary. May I ask Harry and Janice to get ready up here, please. They will be singing, right? Tuhan penolong yang setia. Essentially, what it means is that God is our faithful helper. And I am so glad that Harry and Janice have offered to sing this song. I am amazed though that Janice is actually Filipino, and yet she's Filipina. and yet she sings Indonesian. Something that you all have to learn Tagalog. They just want to sing for the glory of God. Such a wonderful inspiration. Yes. And I hope you do know what it means, right? Yes, of course. I will carry this lyrics of this song. Wonderful, wonderful. You are a lot further than I am in Tagalog. Let me know whenever you're ready. Seperti saya bilang, Janice adalah dari Filipina, tapi dia belajar menyanyikan lagu Indonesia. Mungkin suatu kali kita juga bisa menyanyikan lagu Indonesia, lagu Tagalog ya. Janice pendidikan teacher of Tagalog, Christian song, one of these days. Yes. But yeah, I mean, yeah, maybe I have some, but I just forgot. But mostly in the last couple of years, I've been singing English songs. Okay. We forgive you for having seen the But movies. yeah, one day hopefully here and I can sing Tagalog songs also. All right. Are we ready? Yes, you ready? Take it away, Harry and Janice. This is a song that seperti yang Pak Jonas tadi katakan, kemurahan Tuhan. Jadi apapun urusan hidup kita, kalau kita datang dengan humble hadapan Tuhan, minta ampun, pasti dimaafkan. Nah, dan hanya Dia, Tuhan kita Yesus yang tahu yang terbaik untuk kita, dan hanya Dia yang dapat memulihkan kita di saat hidup kita hancur. Amin. Saat
Our wonderful God is really wonderful. He's able to help us all the time, whatever situation that we are in. So let's be thankful to Him every day. All for God. I am so impressed, Dennis. I've never heard you speaking in English, and you are still singing the song. The pronunciation is just perfect. Oh, thank you. Okay? Wonderful. Keep But on most of all, I mean, we're really touched by this song because, I mean, it's about praising God. And yeah, the lyrics also kind of like touch my heart because I believe that God is always with us every single day. I can see how you sang with such feeling. Wonderful. And thank you, Harry, the guitarist. And next, we have our young star. She is 11? Oh yeah, 11, right? Yeah. 11, 12, yeah. Okay. Her name is actually, we know her by Joseph, but actually, does everybody know her full name? Joseph Christian Sam. Yeah? It's the Bible's name. And she is going to play 3 songs. The song is, I think I'm going to butcher this. Did Not Ready, Fallen Down, Arabesque by Kurt Newman. Ya, Josie 11 years old. Dia yang main 3 lagu classical music. Sorry ya, lagu yang kedua sebenarnya bukan classical. Yang pertama dan ketiga adalah lagu classical. Dan dia belajar ini bukan melalui baca, tapi dia dengarkan melalui kuping. Jadi begitulah dia belajarnya. Silakan, sudah siap main? Are you ready to play, Josie? yeah. Wonderful. Take it away. Yes, go ahead.
wait to hear the second song. In case you don't know, Josie sebenarnya adalah anak dari Andreas. Atau he was a keyboardist or was he their bass? One of the other, that's the one. That's the one responsible for having such a gifted, talented dog. Lagu yang berikutnya akan dinyanyikan oleh paduan suara pria UIF ya. Oke, silakan sudah siap maju ke depan.
singkatan apa ya? Udah jelasin. Nanti mau dijelaskan. Oke. Alright. United Indonesia Fellowship. Selamat sore saudara. Kami mau menyanyikan sebuah lagu. Kami dari UIF. UIF adalah United in Faith. Grup kami ini terbentuk karena kami saling mengasihi, karena kami mau saling berdoa. Karena kami percaya doa adalah nafas hidup orang percaya. Haleluya. Saudara boleh ikut bernyanyi bersama dengan kami. Lagunya gampang. Lagunya tentang ucapan syukur. Haleluya. Hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Bersyukur atas kebaikan-Mu, dalam Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Kenyataanmu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus Kau terindah. Semua ini untuk
Sekali lagi kami dari UIF ingin mengucapkan selamat berhari jadi, selamat ulang tahun, happy birthday, happy anniversary buat Maranatha. Tuhan Yesus memberkati sampai Maranatha. Itu tadi lagu ciptaan itu ya, yang bikin lagu itu si Kong. Siapa? Kong. He's the creator of the music. Kong. Oke. Thank you Kong. Kok Hadi ada di mana Kok Hadi? Oh, bisa kesini sebentar ya? Terima kasih banyak UIF, United in Faith itu. Tadi sebelumnya saya sudah tanya itu apa sih katanya, tapi saya nggak dikasih tahu secret of secret. Sekarang kita akan duet. Ngomong udah makan lagi, George. Ya, kita akan potong kue dan pergantian pengurus yang lama. Kohani yang akan mewakili pengurus yang lama katanya ya. Ya, oke. Kuenya di mana? Di sini. Dari belakang nggak bisa kelihatan ya, tulisannya Happy 9th Anniversary Maranatha. On the back, those who cannot see, it says Happy 9th Anniversary Maranatha. Silakan. Oke, ini pengurusan yang lama, so we also are going to call the new ones. Pengurus yang baru saya persilakan, Foni, Debbie ada di sini, dan juga Yusuf. Silakan ke depan, Debbie. Yusuf, silakan di sebelah kanan saya. Oke. Jadi pengurus lamanya sebenarnya Kohani ketuanya, dan lalu Foni dan Andre juga pengurus lama sebenarnya, tapi mereka balik lagi sebagai pengurus baru dan didampingi oleh Debbie dan Yusuf. Jadi Kohani ada sesuatu? Ya, setiap tahun bulan-bulan April ini kita memilih untuk kepengurusan yang baru, dan untuk kepengurusan lama saya mengucapkan banyak terima kasih apa yang telah mereka perbuat, sumbangkan untuk semuanya memuliakan nama Tuhan dan kemajuan gereja Maranatha. Hari ini anniversary yang ke-9, bertepatan dengan anniversary yang ke-9, kita pilih beberapa pengurus yang baru, antara lain Poni yang menjadi ketua dan Andre merangkap wakil, ataupun boleh dibilang bukan wakil, yang pengurus. Ya, kita tahu sendiri Andre ini tangannya memang 2, tapi bisa jadi 10. Karena apa, semua Andre 10 tahun, 9 tahun boleh mengerti masalah gereja ini. Dan kita tahu juga Poni selain yang lalu-lalu menjadi ketua, satu-satunya yang selalu memberi kita mana dari surga, tidak pernah kekurangan, dan kalau boleh bersyukur ada beberapa
rekan kita yang boleh membantu Poni dalam pelayanan pun. Hari ini Poni jadi ketua, Andre dan Yusuf dan Debbie bendahara. Ya, itu ketua ataupun pengurus yang baru. Sekarang kita akan memotong kue anniversary. Saya bersyukur bahwa pengurus yang lama dan yang baru ada di tengah-tengah kita ini. Tetapi I will not do a favor if I did not mention something that is important as well. Saya ingin mengucapkan sesuatu yang penting sekali. Maranatha tidak akan berada di tempat ini tanpa bantuan dari none other Pendeta Yonas. Pendeta Yonas, boleh saya minta bawa ke depan sini? Pendeta Yonas, dengan bantuan Pendeta Yonas kita mendapatkan rumah di ruangan ini, di tempat ini, dan pula yang lebih penting lagi Pak Yonas yang memberikan kita izin gereja yang begitu penting sekali, yang tidak mudah diperoleh. We are so grateful that Pak Yonas has been instrumental in making Maranatha where it is today, the location, the permit that we have. He is such an instrumental, God-given servant. Thank you, Pendeta Yonas. Saya kira suruh nyanyi sih. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Kita akan berdoa syukur untuk kepengurusan yang lama yang sudah selesai dan bersyukur untuk kepengurusan yang baru. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk perjalanan 9 tahun. Kami menyadari Tuhan tidak mudah, tapi hanya karena kemurahan Tuhan saja Maranatha boleh ada sampai hari ini. Bersyukur untuk pergantian pengurus, bersyukur untuk Pak Handi yang sudah memimpin selama 1 tahun. Bersyukur Tuhan berkat-Mu terus mengalir dalam hidupnya. Tuhan, kami berdoa biarlah apa yang sudah dilakukan Pak Handi, kami yakin tidak akan kembali dengan sia-sia. Istimewa di dalam pergumulan kesehatan yang dijalani, Tuhan tolong Pak Handi, Tuhan terus berapi-api dan menyala-nyala untuk Tuhan, dan jadikan Tuhan berkat dimanapun Tuhan berada. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan juga untuk pengurus yang baru, Puji Poni yang akan mengkoordinir segala sesuatunya bersama dengan tim yang ada. Kami tahu bahwa mereka ada untuk melayani, mereka ada untuk bekerja, mereka ada untuk melakukan yang terbaik. Karena itu kami berdoa biarlah berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus mengalir dalam hidup mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas-tugas panggilan yang ada ini bukan untuk kemuliaan diri, tetapi untuk Tuhan saja. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Bahkan kami berdoa Tuhan biarlah ke depannya Maranatha boleh memenangkan jiwa-jiwa, bukan sekedar menunggu-nunggu, tapi membawa jiwa-jiwa baru. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan, Tuhan pakai semua supaya menjadi alat dan saluran berkat bagi dunia ini. Sebab untuk itulah Maranatha ada, bukan sekedar untuk berkegiatan, tetapi Maranatha ada untuk menjangkau jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan, Engkau terus memberikan kekuatan, Engkau terus memberikan hikmat akal budi, dan terus memberikan urapan yang baru senantiasa bagi pengurus yang ada. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Jauhkan dari segala kekacauan, jauhkan dari segala perpecahan, jauhkan dari segala hal yang sia-sia, karena perlindungan Tuhan ada pada Maranatha ini sekarang dan sampai selamanya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami semua mendukung dan berkata amin. Terima kasih Pak Yonas. Dan istrinya boleh saya minta berdiri sebentar, Ibu. She is very supportive of Pak Yonas. Sekarang marilah
lagunya, ada liriknya. Outside. Okay. So, Terima kasih. Saya atas nama Maranatha mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Terima kasih juga untuk semua yang sudah ikut berpartisipasi. Terima kasih juga untuk semua yang sudah berpartisipasi menyiapkan semua ini. Kebaktian kita biasanya jam 12 siang di choir room. Kalau misalnya ada di sini di antara kalian yang belum bergereja, kami persilakan ikut bergabung bersama kami. Berhubung kebaktian besok digabung dengan acara ini hari, besok tidak ada kebaktian. Minggu depan firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Robianto Notomi Harjo. Hari Selasa kita ada Bible study melalui Zoom bersama Pak Emil. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk melayani Tuhan di Maranatha. Pedoman saya Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maka dari itu, atas nama Maranatha, saya mengundang saudara-saudari untuk bersama-sama kita belajar, bertumbuh dan melayani di Maranatha. Kita memuliakan Tuhan sesuai dengan talenta masing-masing yang diberikan Tuhan. Marilah kita sehati, sepikiran dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saya ambil itu dari Filipi 2 ayat 2 dan 3, itulah yang dikehendaki Tuhan. Mari kita melayani Tuhan sampai Maranatha. Happy birthday Maranatha. thank you, Fonny. Welcome all the newcomers. Dan saya boleh minta saudara-saudara untuk keluar. May I ask everyone to step outside. We will take a picture together. And then, of course, you know what's waiting, right?
Yes, it starts with D. Dinner. Sounds good. Okay, let's move on. Marilah kita keluar untuk berfoto bersama-sama dan lalu kemudian kita bersama-sama. Di video aja. Di sini dong, Ayo dong. Kamu mundur. Jongkok nih cowok. Nggak bisa panorama juga ini. Ada tiang soalnya. Bisa, bukan sama. Yang lain di sini. Mau foto di sini terang, nggak bisa jongkok. Terang ya? Nggak apa-apa, ada ininya. Yang udah jongkok. Hah? Bagian depan jongkok. Iya, ayo. Yang muda di depan, yang muda di depan. Udah. Ayo, ikuti. Sini. Ya.